Kesuksesan itu bukan kapan mulai dipikirkan, tapi kapan dilakukan. Berdasi, berbagi dengan senang hati. Salam satu ember, Sobat Ember Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Guru RID yang kami banggakan, sebelumnya perkenalkan, nama asli saya Nauruzaman Eko Masruri SPDT, Sarjana Pendidikan Teknik, tapi sering dipanggil dengan Kak Ruri Satria Berdasi. Berdasi adalah berbagi dengan senang hati. Dasar saya dalam kegiatan berdasi, berbagi dengan senang hati. Saat ini saya guru tetap yayasan di sebuah SMK di Yogyakarta, tepatnya SMK Nasional Berbah Sleman. Saya guru produktif, guru teknik pemesinan, karena saya alumni dari jurusan teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi keseharian saya tetap bersama anak-anak siswa SMK. Di SMK itu ya praktek bubut, praktek kelas, praktek fresh, praktek CNC, seperti itu. Saya di mata pelajaran di dasar teknik mesin DTM. Jadi bagaimana menghitung perhitungan-perhitungan yang ada di mesin bubut, alat ukur, keselamatan kerja dan sebagainya. Nah, kali ini sahabat Guru RID, perlu saya perkenalkan, saya juga lagi asik ketika kemarin wabah COVID Corona. Perlu diketahui saya ini sebelumnya punya bukan sampingan, tapi punya passion di ice breaking, fun game, outbound. Lebih tepatnya ke mengajar dengan asik dan menyenangkan. Nah, itu menjadi kegiatan saya ketika Sabtu Minggu libur. Saya maka keliling Indonesia dengan materi itu, tapi berhenti sebelum Corona, saat ada mungkin teman-teman guru dengar SMP Turi yang kemudian siswanya meninggal saat susur sungai. Semua kegiatan per-outboundan di Yogyakarta berhenti. Harapan saya tidak lama, tapi setelah itu COVID masuk. Satu kegiatan di Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarmasin, di cancel tanggal 3 April 2020. Akhirnya karena saya ini kata orang itu nggak bisa diem, dan kebetulan saya punya hobi dengan ikan, saya meneruskan karena saya itu punya banyak obrolan dengan teman-teman. Kata saya ke teman-teman, pekerjaan paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar, bukan hobi yang mencari bayaran, tapi hobi dibayar. Maka saya berpikir, akhirnya ketemulah komunitas Budik Damber. Saya menemukan di YouTube, saya menemukan di web. Itu pertama dengan sungkem dulu kepada Ustadz Juli Nur Sandi. Beliau dosen magister di Lampung. Dia sudah berpengalaman puluhan tahun. Saya mencoba berguru dengan itu. Akhirnya saya mencoba mengembangkan itu dengan pengen bahwa kalau sukses berjamaah. Maka saya buat sebuah grup di Facebook. Itu namanya Info Budik Damber Yogyakarta. Apa itu Budik Damber? Sebentar. Sabar sahabat guru. Tenang sahabat guru. Tapi intinya bahwa ketika kemudian saya punya prinsip tetap kreatif dan tetap semangat. Yang kedua, kreatif di saat pandemi seperti ini dibutuhkan. Ketika banyak orang mengeluh, kemudian pekerjaannya berhenti, dikeluarkan, maka kita harus kreatif. Dan Budik Damber bisa jadi itu pilihan. Dan kemudian satu kalimat lagi yang membuat saya senang, mungkin ini meniru Bebasan, almarhum Bebasan. Kesuksesan itu bukan kapan mulai dipikirkan, tapi kapan berani memulai. Akhirnya saya memulai ilmu yang jauh dari apa yang saya pelajari. Saya ini teknik mesin, dolanan ikan dan sebagainya. Maka kemudian akhirnya saya menemukan Budik Damber. Budik Damber adalah budidaya ikan dan tanaman dalam ember. Pasti sudah pernah dengar sahabat Guru RID. Jadi bagaimana kemudian ember tidak usah berpikir baru, tidak usah berpikir ember harus beli baru. Manfaatkan ember yang ada, pasti ada.
Karena kapasitas berapapun ada rumusnya. Maka yang paling mudah budik damber itu adalah ketika kemudian ikannya lele, bonusnya kangkung. Saya tekankan ya, kita memelihara lele, bonusnya kangkung. Jadi jangan kemudian kangkungnya subur, lelenya mati. Maka kemudian kapan berani memulai? Saat ini, kalau belum memulai. Dengan modal yang ada dan sebagainya. Sobat, kita menyebut teman-teman, mohon izin, kalau Guru Or ID saat ini saya nyebutnya Sobat Ember. Salam satu ember. Karena dari satu ember, alhamdulillah sudah banyak teman-teman saya yang kemudian bergabung di komunitas ini. Pada awalnya, kenapa lele dan kangkung? Lele itu paling mudah dibudayakan. Lele itu dimanapun tempat bisa hidup. Mohon maaf sampai bahasa kasarnya di pembuangan sapi tank atau apalah bahasa Jogja itu hidup. Apalagi kita tangani dengan betul. Ember bisa menjadi tempat terbaik, juga bisa menjadi tempat terburuk bagi lele kalau penanganannya tidak baik, termasuk kangkung. Lalu ikan apa yang bisa ditangani? Satu, nila. Tapi harus dengan penanganan yang khusus. Nila butuh aerator atau udara, butuh filter. Yang paling menarik sebenarnya patin. Cuman patin, kalau kapasitas saya kasih tahu, lele itu, ini ember 80 liter. Sahabat ember ya. Ini rumusnya, 1 liter air sama dengan 1 bibit minus 10. Berarti 80 dikurangi 10, 70 liter, 70 bibit. Maka, tapi saran saya untuk pemula 50 dulu. Ini kangkung usia 1 minggu. Barusan saya panen. Nah, kalau sudah nanti berjalan, ini 100 bibit berani. Saya pelihara, hari ini kasusnya seperti ini. Saya sudah endapkan air. Saya sudah ini, sesuai syaratnya. Kok lele saya menikmati? Ternyata setelah diselidiki, dia pakai air PDAM yang mengandung kaporit. Jadi berbeda. Kalau pengen jelas, masuk saja ke grup Facebook pendirinya saya, adminnya saya, salah satu narasumbernya saya. Grup Facebooknya namanya Info Budik Damber Yogyakarta. Nah, di deskripsi akan ada di deskripsi website ini. Biar berani memulai. Pertanyaan yang muncul, saya pernah jadi pembicara nasional, kemudian dibukukan ini. Ada yang tanya, kalau mau memulai budik damber, estimasi biayanya berapa? Kita hitung, ember, udah punya kan? Berarti nggak usah beli. Kalau mau beli ada sih. 2 kangkung. Bapak Ibu beli di seluruh Indonesia, saya yakin tidak lebih 1 ikat 2.500. Kemudian bibit lele, teorinya tadi kita masukkan 70, tapi rekomendasinya 50 saja. Per ekor 200, berarti 10.000. Berarti modalnya baru 10.000 dan 1.000. Kemudian arang kayu per kresek 3.000, 14.000. Kemudian gelas popes, pakai gelas aqua, gelas air mineral apapun bisa, barang bekas. Prinsipnya, jadikan barang bekas menjadi sesuatu yang berkualitas. Kalau dulu saya waktu fun game, saya bilangnya gini, dari barang bekas menjadi permainan yang berkelas dan berkualitas. Sekarang menjadi sesuatu yang berkualitas, gratis lagi. Kemudian, kalau mau tidak pakai tutup, pakai kawat, 5.000 lah. Berarti kurang lebih 17.000 sudah bisa budik damber sekalian bibitnya. Karena bibit murah. Untuk awal, karena ini saat pandemi, tagar budik damber adalah 1, gizi untuk keluarga. Kenapa gizi untuk keluarga? Bapak Ibu doyan lele, ada saudaranya ya doyan lele. Bukan karena lele nggak enak, tapi makanan lele di sawah itu ada kotoran hewan, ada bangkai. Maka kalau di ember murni pelet, sehingga gizi keluarga. Yang kedua, ketahanan pangan. Sehingga Bapak Ibu kalau misalnya pengen lele jumlahnya 4, kalau di Empang kesulitan. Kita lakukan sipon, kita kurangi airnya, ambil 4 digoreng, kita tambah airnya lagi, hidup lagi. Sehingga bisa jadi panennya tidak sekali, tapi berturut-turut sampai habis. Yang ketiga tentu saja refreshing di rumah saja saat pandemi. Tapi penentunya adalah berkualitas. Saya kasih contoh, lele itu akan kanibal ketika 1, kekurangan pakan. Kalau teman-teman ngasih makannya nggak baik-baik, ya akan nggak jadi ekonomis. 2, air jernih. Teman-teman pengen ngelihat terus dibuat air jernih, ya nggak akan bisa untuk ekonomis. Yang ketiga yang paling penting,
lele kanibal karena manajemen pakan yang amburadul, sak selone kata orang Jogja. Sehingga kalau ditekuni dulu yang 50 itu, teman-teman baru bisa ngitung. Karena di ember pengalaman maksimal 3 bulan sudah bisa panen. Motivasi saya adalah satu, saya sebelum ini punya tim outbound. Tim outbound itu ada beberapa fasil, ada beberapa trainer pemandu. Ketika awal puasa saya keliling memberikan bantuan, mereka Pak sudah nggak ada uang, padahal mereka mahasiswa. Mereka ada yang menggantungkan itu. Maka mohon maaf, mungkin yang paling berpendidikan saya berpikir motivasi saya tetap berdasi, berbagi dengan senang hati. Kebetulan kok ada kemudian ada input buat saya, alhamdulillah. Ini yang menangani bukan saya. Biarpun saya sarjana teknik mesin, bolongi ini bukan saya. Saya menemukan seorang, dia berprofesi Gojek. Kemudian ya saat ini tahu sendiri seperti apa. Dia berani tidak Gojek tapi dapat job dari saya, bolongi ini. Kenapa dia bisa? Dia mantan pegawai perak yang urusan finishing dan sebagainya. Jadi motivasi saya pertama waktu itu kegiatan. Jujur ketika kemudian saya tetap melaksanakan tugas dengan daring, ada waktu-waktu luang ketika saya tidak ke sekolah. Karena awal-awal itu kita dilarang di sekolah. Kita dipiketkan cuma seminggu sekali. Saya ngapain? Nanti malah stres, stroke, gula darah dan sebagainya. Akhirnya dapat kegiatan ini, potensial teman-teman saya manfaatkan. Boleh, yang pertama wajib WA dulu. WA saya, nanti ditulis ya Kang ya, 0856 291 0417. Kalau mau enak justru ke Facebook saya. Facebook saya Ruri Satria Berdasi, berbagi dengan senang hati itu. Kalau mau ke sini, ini di daerah Banguntapan, selatannya JEC. Jadi di timur Polsek Banguntapan ada halte, kemudian masuk ke selatan. Japri saya jemput atau nanti saya arahkan. Gitu ya Pak ya. Jadi di daerah Tegal Tandan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Manfaat Budi Damber, mungkin guru-guru juga bisa mengambil manfaatnya. Satu, membesarkan ikan dan dapat bonus tanaman sayuran pasti. Dua, memanfaatkan lahan sempit, butuhnya cuma sinar matahari. Tiga, menghijaukan lingkungan. Empat, menyediakan pangan untuk daerah terdampak bencana, daerah pegunungan, daerah kering dan sebagainya, karena modal airnya cuma sedikit. Bisa sebagai program ekstrakurikuler seperti sekolah pondok pesantren. Masing-masing kelas saya yakin punya kas, modal ember, 3 bulan kemudian kita lombakan. Setiap hari harus ada yang bertanggung jawab seperti piket. Anak PAUD bisa nggak? Bisa. SD lebih bisa. SMP sangat bisa. SMK bisa. Kenapa PAUD bisa? PAUD pasti punya wali kelas. Justru ini menjadi tugas daring di karena tidak harus semuanya hari itu masuk di jadwal. Hari ini yang nengok ikan si A, Fulan, si B. Jadi ekstrakurikuler kan? Bisa dimulai tapi tetap dengan protap yang jelas. 6. Menciptakan ketahanan pangan keluarga. 7. Memanfaatkan botol-botol bekas. 8. Menjaga kelestarian bumi. 9. Memenuhi kebutuhan sayur. 10. Membuat hati senang ketika makan nih ikan, saat melepas ikan, saat ngasih makan setelah puasa ikan dan sebagainya. Keren. Berbagi dengan senang hati. Kesuksesan jamaah. Kesuksesan itu bukan kapan mulai dipikirkan, tapi kapan dilakukan. Berdasi, berbagi dengan senang hati. Salam satu ember, sobat ember Indonesia. Sip. Saling mendukung, saling bersama, maka minta like, subscribe, jangan lupa share. Ilmu bermanfaat, pahalanya ikut sampai akhirat. Itu yang saya pikirkan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.